Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian di sana dengan keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari Prodi BKPI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang transisi masa pendidikan new normal. Adapun tujuan dari pendidikan transisi new normal ini adalah memberi pemahaman kepada peserta didik agar senantiasa hidup bersih dan sehat, mengembangkan pemahaman tentang pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran daring, memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan kondisi new normal dalam peningkatan pembelajaran peserta didik. Langsung saja kita memulai pembelajaran kali ini. Pertama-tama mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja ke materi. Transisi pendidikan masa new normal ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, pembelajaran daring, perkembangan dan tata cara pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu masa new normal, dan yang terakhir adalah tips belajar efektif di era new normal. Nanti kita kupas satu persatu. Langsung kita bahas yang pertama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat menjadi PHBS. Pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena adanya kesadaran pribadi dan keluarga dan seluruh anggotanya untuk mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok atau masyarakat dengan luas dengan jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Jadi hidup bersih dan sehat ini dimulai dari kesadaran pribadi, jadi dari diri sendiri. Yang kedua dari faktor keluarga. Dari dua hal tersebut nanti kita dapat menerapkan di masyarakat dan membiasakannya sehingga kita dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu pembelajaran daring, perkembangan dan tata cara pelaksanaannya. Adapun pengertian dari pembelajaran daring sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan aktivitas jaringan internet dengan aksesibilitas, koneksivitas, fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai interaksi pembelajaran. Jadi pembelajaran daring ini seperti kita jalani saat ini, belajar dengan daring memakai beberapa jaringan internet, koneksivitas dan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran daring kali ini nanti memunculkan beberapa interaksi, terutama dalam interaksi pembelajaran. Jadi dari pembelajaran daring kali ini kita juga dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita untuk melakukan komunikasi terkait dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem daring. Pada saat ini mungkin sistem daring atau sistem online sangatlah berkembang, terutama di media ranah pendidikan. Karena sebab itu dalam pengajarannya menggunakan media online dirasa meningkatkan kemampuan siswa. Meningkatkan kemampuan siswa ini meliputi dia mampu membuat konten, organisasi, penada wacana, kosakata,
konstruksi kalimat dan mekanisme penelusuran. Nah, dengan adanya pembelajaran daring kali ini menjadikan para siswa memiliki pengalaman yang memuaskan, mungkin dalam bidang pembuatan konten dan pembuatan konten serta media-media sosial lainnya. Itu. Yang selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan daring. Adapun tata cara pelaksanaan daring ini dibagi menjadi dua, yaitu tata cara untuk guru dan tata cara daring untuk siswa. Dari pembelajaran daring ini tetap ada aturannya untuk tetap memberlangsungkan pembelajaran. Yang pertama yaitu tata cara pelaksanaan daring oleh guru. Syarat yang pertama yaitu guru harus melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, di sini sudah jelas bagaimana guru harus menetapkan jadwal terlebih dahulu sebelum sebelum dilaksanakannya pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, guru dapat menggunakan virtual class. Yang dimaksud virtual class ini bisa berupa kelas online. Yang pertama bisa kelas online, bisa menggunakan rapat online seperti menggunakan Classroom, Google Meet, adapun Zoom untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru memastikan kehadiran siswa sudahkah siswa masuk kelas virtual dengan screenshot kehadiran siswa di kelas virtual. Nah, dalam hal ini harus diperhatikan karena guru sendiri kadang seorang murid mengikuti pelajaran hanya di awal saja, tapi tidak di pertengahan, kadang ditinggal kayak gitu. Jadi dipastikan dulu kehadiran siswanya dengan memberikan screenshot kepada si guru tersebut. Yang keempat yaitu guru memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran daring ini, guru sudah memiliki kesepakatan dengan murid. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran daring ini, ya mungkin kita sudah memiliki grup WA atau grup di mana grup tersebut terdapat seorang guru pembimbing untuk mengontrol kelas tersebut. Nah, dari kesepakatan dari grup tersebut, kita sepakat untuk melakukan kelas online melalui Zoom atau media apapun. Yang kedua yaitu oleh siswa. Peraturan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yang pertama yaitu siswa mengikuti jadwal pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, dari sini sudah terkait dengan apa yang jadi aturan dari apa yang sudah menjadi aturan oleh guru. Siswa mengikuti jadwal pembelajaran tadi sepakati. Ini berarti sebelum kita melakukan Zoom meeting atau Classroom atau media-media pembelajaran lainnya, pastinya sudah melakukan kesepakatan kepada guru pembimbing. Jadi siswa harus mengikuti sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang kedua yaitu siswa mengikuti pembelajaran sesuai dengan instruksi guru sesuai jam pembelajaran. Jadi siswa di sini mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu siswa mematuhi tata tertib pembelajaran secara daring. Aturan ini bisa dibuat oleh kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini antara guru dengan teman-teman lainnya sebelum mengikuti pembelajaran daring. Ya, jadi sebelum pembelajaran daring ini kita sudah membuat aturan di grup
sebelah, misal di grup WA sebelum melakukan pembelajaran daring tersebut, kita sudah mempunyai grup WA dan di sana kita sudah membuat tata tertib untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Yang keempat yaitu siswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah selama pembelajaran berlangsung. Komunikasi dua arah ini dimaksud komunikasi antara murid dan guru. Jadi siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dan guru pun mudah dan bisa memahami apa yang belum dipahami atau guru memahami apa yang kurang dengan siswanya tersebut, apa yang kurang dipahami, dan guru sangat memahami karakter, pemahaman dan sikap dari siswa tersebut. Di siswa juga memahami pembelajaran dari guru, dan guru pun juga memahami pemahaman tentang materi yang disampaikan oleh guru. Maaf, tadi kita langsung masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu masa new normal. Pengertian masa new normal sendiri adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Jadi kita sekarang ini sudah masuk ke dalam masa new normal, di mana sebelum masa-masa sebelumnya kita tidak boleh melakukan kegiatan apapun seperti keluar rumah, apa-apa tidak boleh. Nah, sekarang kita sudah masuk masa new normal, yaitu kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, namun kita juga harus menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. Adapun latar belakang diadakannya masa new normal tentunya itu sudah dilihat dari berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang pertama dilihat dari epidemiologis dan kesiapan regional dalam menghadapi situasi tersebut, dan juga menerapkan new normal tersebut ke berbagai daerah yang terproduksi virus kurang dari 1, dan hal tersebut atas usulan Kemenko yang atas penilaian baik berdasarkan perhitungan epidemiologi dan kapasitas regional dalam penanganan COVID. Jadi sudah jelas latar belakang atas adanya masa new normal ini sudah dilakukan karena adanya penilaian dari epidemiologi dan kapasitas regional untuk dalam penanganan COVID ini, dan diterapkan pada daerah-daerah yang terproduksi virusku kurang dari 1. Dan tata cara yang harus dilakukan di era new normal yaitu dengan melakukan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Yang keempat yaitu menggunakan masker di setiap aktivitas. Nah, jadi kita dalam menghadapi new normal ini harus tetap mematuhi 4 hal yang telah saya sebutkan tersebut. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya kita melakukan pencegahan penularan dalam penyebaran virus tersebut. Pembelajaran materi yang terakhir, kini kita akan membahas tentang tips belajar efektif di tengah pandemi oleh guru BK. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jangan stres,
Dua, membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil, dan pembagian kelompok tersebut bisa didasarkan atas kompetensi yang sama. Yang ketiga yaitu alokasikan lebih banyak waktu bagi murid yang tertinggal. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media berupa video animasi. Kita bahas yang pertama yaitu jangan stres. Dalam menghadapi pembelajaran daring di tengah pandemi ini, tentunya ada hal positif dan negatif. Tentunya banyak juga kendala yang dirasakan oleh siswa. Yang pertama mungkin karena jaringan internet yang kurang mendukung. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam media sosial. Yang ketiga, kita menganggap semua hal yang disampaikan dengan media daring ini sangat sulit. Jadi yang terakhir ini kurangnya dukungan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Dari 4 hal tersebut, dari tips pembelajaran tersebut adalah jangan stres dalam menghadapi pembelajaran daring. Jadi semakin banyaknya tugas yang diberikan oleh guru dalam sistem daring, kita anggap enjoy saja dalam menghadapinya. Jangan anggap itu sebuah beban atau masalah untuk sistem pembelajaran kita. Kan ada faktor orang tua yang tidak mendukung. Terus ada juga faktor internet. Di sini kita dapat melakukan kerja kelompok atau kita berkunjung ke rumah teman dengan tujuan mendapatkan kekuatan sinyal internet yang baik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Adapun itu dukungan orang tua, dimana ini harus dimiliki oleh kesadaran orang tua, gimana kita mendukung anak kita, siswa-siswa kita, anak-anak kita untuk semangat dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Jangan kita menekan dia dengan adanya pembelajaran ini, menjadikan dia stres dan tidak mau belajar. Yang kedua yaitu membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil, dan pembagian kelompok tersebut didasarkan atas kompetensi yang sama. Membagi kelompok kecil ini yang dimaksud sekarang ini kan musim pandemi. Terus dari Kemendikbud menerapkan atau dari guru tersebut membagi kelompok kecil biasanya diisi oleh 10 orang. 10 anak ini dikumpulkan berdasarkan kompetensi yang sama. Jadi di masa pandemi ini dilarang berkerumun, dilarang berkomunikasi jarak dekat dengan banyak orang, tetap pakai masker, tetap menerapkan ini itu. Jadi tapi di dalam sistem pendidikan ini guru BK membagi kelompok yang lebih kecil dengan beberapa syarat, yaitu hanya 10 orang didasarkan kompetensi. Kenapa harus didasarkan pada kompetensi? Karena dengan tujuan hal tersebut memudahkan guru BK dalam menerangkan, memberi pemahaman kepada si siswa jika siswa tersebut memiliki kompetensi yang sama. Langsung selanjutnya yaitu alokasikan lebih banyak waktu bagi murid yang tertinggal. Alokasikan waktu yang lebih banyak bagi murid yang tertinggal ini dilakukan pada saat pelaksanaan media daring. Misalnya kita melakukan media pembelajaran melalui Zoom, pastinya banyak siswa kadang yang terkendala sinyal, banyak kerja atau apa. Biasanya kita kerja membantu orang tua atau
gak ada sinyal atau hal-hal lainnya, pastinya kan dia tertinggal dalam melangsungkan pembelajaran. Setelah pembelajaran melalui Zoom tersebut selesai, atau media-media seperti Google Meet atau apa yang bersifat online, kita sebagai guru BK harus mengalokasikan waktu bagi anak-anak yang tertinggal tersebut. Mengalokasikan waktu lebih banyak, yaitu berarti kita mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan siswa yang tertinggal tersebut tidak melalui Google Meet atau Zoom tersebut. Jadi kita mempunyai waktu tersendiri untuk melakukan tanya jawab atau memberikan kesempatan untuk siswa dalam bertanya kembali tentang materi yang telah tertinggal tersebut, agar dengan tujuan nantinya siswa tidak tertinggal dan tidak tertinggal semua pelajaran yang telah dilakukan dalam sistem online tersebut, jika sekolah nanti sudah ditetapkan normal, betul normal yang sesungguhnya. Jadi siswa tidak tertinggal pembelajaran. Yang terakhir yaitu menggunakan media berupa video animasi. Nah, di sini penggunaan media video dirasa sangat efektif karena siswa kebanyakan tertarik dengan media yang benar-benar membuatnya nyaman. Tidak biasanya membuat media itu menggunakan tulisan-tulisan saja. Dalam tulisan tersebut mudah sekali untuk membuat siswa merasa bosan. Nah, dengan video ini kita akan menampilkan beberapa materi yang singkat, padat, tapi juga mudah untuk dipahami siswa. Jadi video animasi tersebut bisa langsung berupa pelaksanaan, bisa berupa bukan pelaksanaan tapi semacam gambar yang memang memudahkan siswa untuk memahami apa yang disampaikan dalam materi tersebut. Jadi itu tips belajar efektif di tengah pandemi oleh guru BK. Sekian, dan terakhir kali, adapun tantangan bagi guru dalam pembelajaran daring tersebut, yaitu semisal siswa guru tidak dapat memantau dengan jelas apakah siswa tersebut mengikuti pembelajaran atau tidak, karena siswa yang dengan keadaan jarak yang berbeda, tempat yang berbeda, itu membuat guru sulit dalam memantau pembelajaran, tidak seperti tatap muka. Karena apa? Biasanya anak yang dilakukan pembelajaran daring lebih banyak berhayal daripada mengikuti pembelajaran secara daring. Apalagi sekarang menggunakan media online, jadi siswa absennya memang masuk dalam suatu kelas, tapi ternyata ditinggal WA-an lah, main game lah, kayak gitu. Jadi itu tantangan sisi negatif untuk seorang guru dalam pembelajaran daring. Sebelum materi ini berakhir, saya akan memberikan ice breaking terlebih. Kita lakukan dengan seksama karena ini melatih konsentrasi dan juga menghilangkan penat dan stres pada diri kita. Lakukan dengan konsentrasi dan enjoy ya. Sekarang saya akan memberitahukan ice breaking tersebut, dan teman-teman semua, adik-adik semua harus mencoba ice breaking yang saya berikan, yaitu kepala diurut,
kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kayak gitu. Permainnya kayak gitu, sistemnya kita harus mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dan memegang media kepala dan tangan. Nah, media sebagai kepala dan tangan kita sebagai kelapa yang diparut. Gitu diucapkan dengan cepat. Ayo kita mulai bersama-sama. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, ya seperti itu. Dan bisa dicoba sendiri-sendiri di rumah. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan pagi kali ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.